بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dari kekhususan yang terkait dengan bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan, melakukan salat malam di bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan, dia beriman akan keutamaannya, akan pahalanya di sisi Allah, ihtisaban, dan dia melakukannya semata mengharap pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah, dan bukan pula karena hal yang lainnya. Kemudian beliau tegaskan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dia melakukan qiyam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya tersebut. Qiyam artinya melakukan salat di malam hari, melakukan salat, berdiri melakukan salat. Ramadan artinya melakukan salat malam di bulan Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan ini masuk di dalamnya salat tarawih yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat berjamaah yang dilakukan di awal malam pada bulan Ramadan. Dan masuk juga di dalamnya salat qiyamul lail. Juga masuk di dalamnya salat tahajud. Istilah salat qiyamul lail adalah untuk salat malam secara umum, seluruh malam. Kalau salat tahajud, penggunaan untuk salat malam yang dilakukan setelah tidur. Ya, dinamakan tarawih atau qiyamul lail, salat malam atau salat tahajud. Apabila dilakukan di bulan Ramadan, semuanya masuk ke dalam hitungan qiyam Ramadan. Siapa yang melakukannya imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Bahkan dalam hadis Amr bin Murrah al-Juhani, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawat al-khams wa sallaitu as-salawat al-khamsa wa sumtu ash-shahra wa qumtu Ramadan wa ataitu az-zakah." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu andai kata saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasul Allah. Saya mengerjakan salat 5 waktu. Saya berpuasa pada bulan Ramadan. Dan saya melakukan qiyam Ramadan. Serta saya mengeluarkan zakat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man mata ala hadha kana min as-siddiqin wasyuhada." Kata beliau, siapa yang mati di atas hal ini, maka
dia terhitung dari golongan para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Dan berkaitan dengan qiyam Ramadan, lakukan salat malam di bulan Ramadan secara berjamaah bersama imam hingga selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari, "Inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya seorang lelaki apabila dia salat bersama imam sampai dia selesai, maka akan terhitung untuknya salat satu malam penuh. Iya. Ini beberapa hadis secara khusus menjelaskan tentang keutamaan salat qiyam al-lail di bulan Ramadan. Apakah itu salat tarawih dan selainnya. Dan dimaklumi bahwa salat malam itu secara umum adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Qurbah yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu telah datang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam ini di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan lebih afdal. Karena syariat salat malam secara berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di luar Ramadan. Siapa yang melakukannya di luar Ramadan secara berjamaah, maka dia pasti terhitung melakukan perkara baru di dalam agama. Tapi khusus di bulan Ramadan disyariatkan. Dan dimaklumi dari kaidah umum bahwa salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah itu lebih afdal daripada salat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara sendirian. Karena itu salat Idul Fitri, Idul Adha, salat kusuf memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih afdal daripada salat-salat yang lainnya. Maka tatkala salat malam di bulan Ramadan disyariatkan secara berjamaah, maka ini menunjukkan dia memiliki nilai lebih daripada yang lainnya. Yang jelas salat malam itu secara umum di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaannya bahwa salat malam adalah sifat seorang mukmin yang mewujudkan hakikat keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diingatkan ayat-ayat kami itu, mereka tersungkur sujud seraya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dari awal ayat disebut beriman. Kemudian Allah sebutkan dari sifat mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Iya. Karena di malam hari mereka berdiri melakukan salat, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut, rasa harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua dari keutamaan orang yang melakukan qiyamul lail, ini adalah sifat ibadur rahman yang Allah puji di surah Al-Furqan. Di antara sifat mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri melakukan salat untuk Rabb mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah terangkan kenapa mereka mendapatkan surga tersebut di dalam firman-Nya, innal muttaqina fi jannati wa uyun
akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan mata air. Mereka mengambil pemberian dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka ini dahulunya adalah orang-orang yang berbuat baik. Banyak kebaikan mereka. Dari kebaikan mereka yang dikhususkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sangat sedikit mereka berbaring, kebanyakannya salat. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Rabb-nya. Iya. Dan membedakan kedudukan antara seorang mukmin dan mukmin yang lainnya adalah qiyamul lail. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Ya. Ataukah orang yang ibadahnya di malam hari? Ini perbandingannya. Apakah mereka itu sama dengan orang yang melakukan ibadah di malam hari dengan bersujud, berdiri, dan mereka takut kepada azab akhirat, dan mereka selalu mengharap rahmat dari Rabb mereka. Kemudian Allah tegaskan perbedaan. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Sungguh orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Dan dari keutamaan qiyamul lail ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk menegakkannya. Seorang nabi, seorang rasul, seorang kepala negara, kepala rumah tangga, seorang hamba yang memiliki banyak aktivitas di dalam kehidupannya. Allah perintah nabinya untuk mengambil pertolongannya dengan qiyamul lail. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, bangunlah, kerjakanlah salat di malam hari kecuali sedikit dari malam hari itu, atau seperduanya, kecuali sedikit dari malam hari, yaitu seperduanya, atau kurang lagi dari seperdua, atau lebih dari seperdua. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Iya. Dan perhatikan, tatkala ini diperintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan dia adalah suatu hal yang sangat agung. Dan qiyamul lail ini adalah bekal untuk seorang hamba agar dimudahkan pada hari kiamat. Hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang penuh dengan prahara yang setiap dari kita perlu bekal terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi yang wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dari malam hari bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah di malam yang panjang. Kemudian disebutkan di dua ayat setelahnya perbandingan antara kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian disebutkan juga setelahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang selayaknya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena itu kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, barang siapa yang memperpanjang qiyamul lailnya, maka Allah akan memudahkannya ketika berdiri di hadapannya pada hari kiamat. Dan dari keutamaan qiyamul lail ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nabinya maqam mahmud dengan salat malam ini, dengan salat tahajud. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dari malam hari bertahajudlah engkau sebagai ibadah tambahan, semoga Allah Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang
keutamaan salat di malam hari. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail adalah salat sunnah yang paling afdal. Karena itu banyak dari al-fuqaha di pembahasan salat-salat sunnah, mereka membuka pembahasan dengan pembahasan salat witir, salat malam hari. Sebab ini adalah salat yang terafdal. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Dan di salat malam ini keadaan yang terdekat seorang hamba kepada Rabbnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil lailil akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'a fakun." Sedekat-dekat keberadaan Allah terhadap hambanya adalah pada pertengahan malam terakhir. Apabila engkau mampu tergolong kepada orang yang berzikir mengingat Allah di saat itu, hendaknya engkau melakukannya. Iya. Dan salat malam ini adalah hal yang menjaga seorang hamba dari bahaya, menjaganya dari kejelekan, menjaganya dari fitnah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari dan beliau berkata, "Subhanallah." Beliau sebutkan fitnah yang turun dan berbagai perbendaharaan yang terbuka. Kemudian beliau katakan, "Aikidu sawahibati al-hujr, farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah." Bangunkanlah para perempuan pemilik kamar. Iya. Disuruh membangunkan agar melakukan salat. Kemudian Nabi ingatkan, kadang-kadang seorang perempuan berpakaian di dunia, tapi dia akan telanjang di akhirat. Dan yang menentukan kebaikan seorang hamba adalah salatnya di malam hari, di kehidupan dunianya. Iya. Dan salat malam ini adalah lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. Yaitu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam hatta tatafattara qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, kata Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Padahal Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Kata beliau, tidakkah saya cinta, tidakkah boleh saya suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ini adalah lambang kesyukuran dan kebaikan di dalam rumah tangga. Rahmat antara suami dan istri dengan ukuran qiyamul lail ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan selainnya, beliau berkata, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma." Semoga Allah merahmati seorang lelaki, dia melakukan salat di malam hari. Kemudian dia salat. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan untuk bangun, dia percikkan air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari melakukan salat, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, maka dia percikkan air di wajahnya. Iya. Dan kemuliaan seorang mukmin ini adalah dengan salat malam. Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan selainnya, disahihkan oleh Al-Mundhir Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata beliau, wahai Nabi Muhammad, hiduplah engkau sesukamu karena engkau akan meninggal. Cintailah siapapun yang engkau sukai, sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Beramallah engkau dengan amalan apapun yang engkau sukai, karena engkau pasti akan mendapatkan imbalannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah salatnya pada malam hari, dan keagungannya adalah perasaan cukupnya terhadap segala sesuatu yang berada di sisi manusia. Perhatikan bagaimana Rasulullah diberi nasihat khusus oleh Jibril tentang hal ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Alaikum biqiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum, wa magfaratun lis-sayyi'ati wa manhatun 'anil ithm." Hendaknya kalian melakukan salat malam, karena itu adalah pekerjaan orang-orang salih sebelum kalian. Hal yang mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, sesuatu yang menggugurkan dosa-dosa, dan hal yang mencegah kalian dari perbuatan dosa. Iya. Dan di dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at-ta'am, wasilul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari, sedangkan manusia dalam keadaan tidur, pasti kalian akan masuk ke dalam sorga dengan penuh keselamatan. Dengan penuh keselamatan. Iya. Dan banyak lagi hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan bulan Ramadan yang berberkah ini. Memuliakan kita dengan puasa yang benar dan bernilai di siang harinya, dan memuliakan kita dengan salat malam yang penuh dengan kebaikan dan pahala di malam harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua keteguhan, kekukuhan dan istiqamah di atas menegakkan ibadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan, menguatkan jiwa dan raga kita dengan keimanan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.